Pemuda itu hanya mengeluarkan tanda dengan santai. Langsung membuat bangsawan di sekitarnya berlutut dan memberi hormat padanya. Namun si kaya yang tidak tahu diri itu malah merebut tanda tersebut. Mengatakan bahwa tanda itu palsu dan langsung memecahkannya di tanah. Kemudian, tiba-tiba di dalam tanda tersebut, terbang keluar seekor phoenix api ribuan tahun. Melayang di atas kepala semua orang dan melepaskan tekanan yang kuat. Ditambah dengan suara merdu burung phoenix yang besar. Semua orang di sana merasakan ketakutan. Barulah semua orang merasa takut akan identitas asli pemuda itu. Ternyata pemuda itu adalah tuan istana Suxian yang legendaris. Namun kakeknya setelah naik ke surga, istana Suxian diubah menjadi toko kelontong. Harta karun di dalamnya juga berubah menjadi objek biasa. Kakeknya berubah menjadi objek biasa agar cucunya tidak diintimidasi orang. Mengubah makhluk mitos kuno menjadi harimau dan kura-kura. Mereka berubah menjadi seekor babi gunung, anjing kecil, dan kura-kura. Sambil menjaga rumah dan melindungi keamanan. Melindungi keamanan si pemuda. Namun si pemuda tidak menyadari hal ini. Senang pulang ke rumah mewarisi bisnis kakeknya. Tapi terkejut begitu masuk pintu. Melihat toko barang campuran yang berantakan dan berdebu. Bahkan tidak ada satu barang berharga pun terlihat. Tapi setidaknya itu warisan dari leluhur. Si pemuda pun mulai membersihkan. Namun pada saat yang sama di luar toko barang campuran, Permaisuri Dacia sedang melawan iblis asing sendirian. Tidak lama kemudian, dia kelelahan dan kalah. Iblis mengancam akan membunuh permaisuri malam ini. Kemudian, merebut Huaxia dalam 3 bulan bukanlah masalah. Saat nyawa permaisuri dalam bahaya, 4 dewa penjaga rumah untuk si pemuda muncul. Hal ini membuat iblis asing terkejut. Keempat dewa penjaga yang legendaris benar-benar ada di halaman yang tampaknya biasa ini. Dan saat ini ada seorang pemuda yang sedang membersihkan rumah. Tiba-tiba mendengar anjing kecil di luar terus menggonggong. Maka tanpa mengerti, membuka pintu dan melihat sang ratu terbaring di tanah sambil muntah darah. Dan ada seseorang yang mirip dengan Raja Iblis Zonglo. Orang bodoh itu ingin membunuhnya. Pemuda itu, berdasarkan prinsip membantu yang cantik, tanpa berkata-kata, langsung mulai mengutuk. Berkata bahwa keduanya gila. Berlari ke halaman rumah tengah malam untuk bermain cosplay. Kemudian mengayunkan sapu ayam dan memukul ke arah iblis. Siapa sangka dewa luar yang baru saja sombong. Sekarang, di tangan pemuda itu, hanya tersisa kesempatan untuk melarikan diri. Namun akhirnya tidak bisa lolos. Serangan pedang terakhir dari pemuda. Dengan penuh penyesalan, langsung menyerah. Saat itu, sang ratu juga mengenali apa yang dipegang pemuda. Bukanlah sapu ayam biasa. Jelas merupakan senjata legendaris yang disebut penjara. Maka sebagai ucapan terima kasih atas menyelamatkannya, Permaisuri langsung memberikan liontin giok pribadinya kepada pemuda itu. Menyatakan bahwa jika menghadapi masalah di masa depan, gunakanlah itu untuk memanggilnya. Namun pemuda itu mengira semua orang yang ditemuinya malam itu gila. Maka dia menerima liontin giok itu dan langsung melarikan diri tanpa jejak. Hanya meninggalkan permaisuri yang bingung berdiri sendirian di tempatnya. Kemudian pemuda itu ingin mencari tunangannya sendiri.